Mengaji bersama menebar kebaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah jamaah sekalian yang sama-sama mengharapkan ridha Allah. Di kesempatan ini kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memudahkan kita untuk berjumpa di majelis yang mulia ini. Yang hari ini seharusnya jadwal dari Ustadz kita, Ustadz Rafiq ya harusnya. Tapi dalam pepatah kita mengatakan tidak ada rotan akar pun jadi. Ya alhamdulillah di kesempatan kali ini bersyukur sekali dan saya ucapkan terima kasih untuk bisa Allah mengizinkan kita bisa berjumpa. Dan kalau saya melihat di sini Bapak-bapak sekalian, ada orang tua kita yang sudah sangat sepuh tapi juga masih menyempatkan diri bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Harusnya kita sebagai anak muda atau yang merasa muda paling tidak itu merasa iri dengan kondisi ini. Karena belum tentu di usia kita nanti seusia orang tua kita hari ini, saudara-saudara kita orang yang sudah senior di sini masih rajin ke masjid. Bahkan kalau kita lihat anak-anak muda sekarang, ketika maghrib tiba di mana mereka? Kita kehilangan generasi-generasi muda. Tapi alhamdulillah orang-orang tua kita sudah memberikan contoh yang sangat baik sekali. Dan kita berdoa semoga Allah memberikan keberkahan kepada jamaah-jamaah yang senior di sini. Dan kita juga berdoa mudah-mudahan yang muda dan yang berjiwa muda ini diberikan keistiqomahan oleh Allah Subhanahu wa taala sampai di usia tua nanti kita masih rajin dan menjadi orang yang menjadikan masjid tempat ibadah kita. Hari ini jemaah sekalian, kita akan berbicara tentang istiqomah. Tapi sebelumnya saya memohon izin, kajian ini biasanya sampai jam berapa Pak? Sampai Isya ya? Alhamdulillah. Nanti pada Isya, setelah salat Isya juga saya langsung mohon izin karena masih ada kuliah online yang sedang berjalan sekarang. Dan hari ini kita akan berbicara tentang istiqomah, insyaallah. Saya akan berikan gambaran begini Bapak dan Ibu. Oh ada Ibu juga di belakang ya, Masya Allah, alhamdulillah. Saya akan berikan gambaran begini. Ramadan itu sudah meninggalkan kita berapa hari yang lalu Pak? Hampir sebulan yang lalu ya. Sekarang saya gambarkan begini Pak. Kalau kita punya anak, kemudian anak kita masukkan ke satu madrasah, sekolah. Sebelum anak ini masuk sekolah, kita tahu anak ini belum bisa membaca, belum bisa menulis. Kemudian kita masukkan ke sebuah sekolah, harapannya supaya anak ini bisa belajar. Dan harapan kita setelah lulus sekolah, yang kita harapkan anak ini kondisinya tetap sama ataukah lebih baik Pak? Lebih baik. Setiap kita pasti menginginkan begitu. Kalau anak sebelum masuk sekolah, kemudian ketika dia lulus, sebelum masuk sekolah tidak bisa baca, tidak bisa tulis. Kalau setelah lulus dia tetap tidak bisa baca dan tidak bisa tulis, berarti ada masalah dalam pembelajaran di sekolah tersebut. Betul atau tidak Pak? Nah sekarang kita lihat, Ramadan adalah madrasah kita. Kita dilatih di bulan Ramadan untuk disiplin. Apa saja yang kita dituntut disiplin di bulan Ramadan? Makan dan minum juga diatur Pak. Makan pagi sebelum terbitnya fajar, sebelum azan berkumandang kita makan, setelah azan berhenti. Ketika maghrib tiba, maka kita makan. Di antara azan subuh sampai azan maghrib kita tidak makan, tidak minum. Makan tepat waktu. Kemudian sholat. Bahkan kalau kita lihat sholat di awal Ramadan itu masjid-masjid penuh.
Kayaknya di sini penuh juga atau tidak, Pak? Insya Allah penuh di awal. Kalau sudah pertengahan dan akhir bagaimana kondisinya? Penuh di saf yang paling depan saja. Di belakangnya hilang. Banyak kemajuan, safnya semakin maju ke depan. Ini kondisi ketika Ramadan kita banyak dilatih. Orang yang jarang sedekah di bulan Ramadan rajin sedekah. Orang yang jarang membaca Al-Quran di bulan Ramadan rajin dia baca Quran. Maka Ramadan tidak aneh kalau para ulama kita mengatakan bahwasanya Ramadan adalah madrasah. Kita berlatih di bulan Ramadan untuk beribadah kepada Allah. Nah sekarang kalau kita bermuhasabah kembali, coba kita hitung sebelum kita masuk Ramadan bagaimana kondisi kita. Setelah kita masuk madrasah Ramadan, sudah lulus kita. Kapan lulusnya kita? Hari Raya Idul Fitri. Kita langsung lulus, merayakan kelulusan kita berhari raya. Setelah itu bagaimana kondisi kita sebelum dan setelah Ramadan? Apakah ada peningkatan? Kalau tidak, ada masalah berarti. Ketika kita memasuki bulan Ramadan berarti ada masalah kita. Tidak belajar dengan sebaik-baiknya, karena seharusnya sebulan penuh kita dilatih. Setelah beres dari sebulan penuh ini, 11 bulan kemudian kita harus bisa menerapkan apa yang kita lakukan di bulan Ramadan seharusnya. Tapi kalau setelah bulan Ramadan sama dengan sebelumnya, berarti ada sesuatu yang perlu kita perbaiki di bulan Ramadan yang kita lewati itu. Ada apa ini yang menyebabkan kok madrasah ini tidak merubah saya sedikit pun? Bacaan Quran rajin di bulan Ramadan. Kapan kita berhenti baca Quran? Kadang tanggal 1 Syawal di hari raya Idul Fitri sudah berhenti, gak baca lagi Quran. Mungkin sampai hari ini Qurannya masih disimpan, tidak dibuka-buka. Kapan dibuka lagi? Ramadan lagi nanti. Masya Allah. Ini kondisi berarti kita harus bermuhasabah. Ada apa dengan diri kita? Kok Ramadan sebulan penuh kita dilatih, kok tidak menghasilkan apapun? Maka kalau kita berbicara hal yang demikian, maka ingatlah firman Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya ada dalam surat Fusilat. Ada 2 ayat yang mengatakan ini berkaitan dengan istiqamah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innal ladzina qalu rabbunallah." Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan rabbunallah, Allah adalah Rabb kami. Apa yang dimaksudkan Allah Rabb kami? Kita meyakini kalau Allah adalah yang menciptakan kita. Kita meyakini kalau Allah yang memberikan rizki kepada kita. Kita meyakini kalau Allah Subhanahu wa taala yang menghidupkan kita, yang asalnya kita tidak ada, kemudian Allah jadikan kita ada. Lihat dalam surat Al-Insan, Allah Subhanahu wa taala berfirman, hal ata 'alal insan hinum minad dahri lam yakun syai'an madhkura. Ingatlah, hal ata 'alal insan, bukankah pernah datang kepada manusia hinum minad dahri, ada satu masa, lam yakun syai'an madhkura, ketika dia belum disebut apapun. Contoh misalkan, bapak-bapak di sini ada yang usianya 50 tahun? Banyak ya? Bapak-bapak yang usianya 50 tahun hari ini, 60 tahun yang lalu kalau kita ngitung mundur, 60 tahun yang lalu di mana kita? Belum disebutkan apapun. Kita belum jadi apapun. Bahkan belum disebutkan dan kita belum ada namanya sama sekali. Ini yang dikatakan apa? Hal ata 'alal insan hinum minad dahri lam yakun syai'an madhkura. Ada masa ketika kita belum dinamai dengan nama apapun karena belum ada kita. Yang usia hari ini 60 tahun, 70 tahun yang lalu di mana kita? Belum ada. Makanya manusia itu terikat dengan waktu. Ada saatnya ketika dia di masa lalu itu menjadi kecil, masih kecil, nanti ketika tahun berikutnya terus tumbuh, kemudian menjadi tua dan menjadi setelah itu ada masanya ketika kita berakhir kehidupan kita di dunia ini. Maka kita terikat dengan waktu. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala Rabb kita tidak terikat waktu. Allah yang kita sembah hari ini adalah zat yang sama yang disembah oleh orang 1000 tahun yang lalu. Betul atau tidak? Nabi SAW dan para sahabat, mereka menyembah Allah Rabb, Tuhan yang sama yang kita sembah hari ini, dan Allah tidak ada perubahan apapun dari 1000 tahun yang lalu, 2000 tahun yang lalu, 10.000 tahun yang lalu, sampai nanti 10.000 tahun yang akan datang kalau masih ada dunia ini, sampai nanti hari kiamat, Allah tidak akan pernah perubahan, karena Allah tidak terikat dengan waktu, tapi Allah yang menciptakan waktu. Sedangkan kita
Ada waktunya setahun yang lalu kita beda dengan sekarang. 10 tahun yang lalu beda dengan kita sekarang. Makanya orang yang mengatakan qalu rabbunallah, Rabb kita adalah Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan kita, yang memberikan rizki kepada kita, yang menghidupkan kita, yang menjauhkan diri kita dari segala mara bahaya, yang menyembuhkan kita ketika kita sakit, yang mengabulkan setiap doa kita, yang memberikan manfaat kepada kita. Dan suatu saat dialah Allah Subhanahu wa ta'ala yang akan mencabut nyawa kita juga. Maka barang siapa orang yang mengatakan Rabbunallah, Rabb kami adalah Allah, apakah cukup kita hanya mengatakan itu? Tidak. Tapi Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Tsumastaqamu." Kemudian setelah itu beristiqomah. Nah, apa yang akan didapatkan? Tatanazzalu alaihimul malaikat alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannah allati kuntum tu'adun. Maka orang yang mengatakan Rabbunallah, Rabb kami adalah Allah, kemudian istiqomah. Apa itu istiqomah, Pak? Sering pernah kita dengar ya istiqomah. Apa itu istiqomah? Istiqomah kalau kita urai kata-kata istiqomah ini, kalau kita lepaskan kata per kata, ini asal katanya dari qama yaqumu, kata dasarnya. Kemudian dibentuk menjadi wajan istaqama yastaqimu. Dan kita sering membaca dalam surat Al-Fatihah lafaz yang sama. Yaitu apa? Ihdinas siratal mustaqim. Ini lafaz dan kata yang bersumber dari kata yang sama, yaitu kata asalnya apa? Qama yaqumu, yaitu maknanya berdiri. Lafaz asalnya itu berdiri. Seseorang dikatakan berdiri itu dalam kondisi apa, Pak? Berdiri dikatakan kalau antara kepala kita, badan kita, dan kaki kita berada pada satu garis lurus, maka itu disebutkan dengan berdiri. Saya berikan contoh ya. Kita disebutkan dengan berdiri, maka posisi kepala kita, badan kita, kaki kita berada dalam keadaan lurus. Kalau kita dalam keadaan bengkok, kepalanya tidak lurus dengan badannya dan kakinya, apakah kita sebutkan berdiri? Tidak. Berdiri itu harus lurus. Nah, istiqamah adalah kondisi seseorang, kalau kita bahasakan dengan bahasa mudah kita, adalah sesuatu yang lurus, lempeng. Makanya tidak aneh ketika di dalam surat Al-Fatihah, ketika kita membaca ihdinas siratal mustaqim, maka mustaqim diartikan dalam terjemah itu apa? Jalan yang lurus. Itulah istiqomah, lurus, lempeng. Dan kalau dikatakan lurus, maka maknanya apa? Banyak makna yang dan keutamaan yang bisa kita dapatkan. Coba Pak, kalau kita berjalan dalam satu jalan tol misalkan, kan kebanyakan jalan tol itu banyaknya lurusnya dibanding beloknya, dibandingkan jalan yang umum. Saya kemarin ketika mudik ke Kuningan, itu menggunakan jalan tol, dibandingkan dengan jalan biasa itu bisa sampai 50% lebih hemat waktu. Kalau lewat jalan biasa itu bisa sampai 5-6 jam. Menggunakan jalan tol cuma 3 jam saja, Pak. Padahal lewat jalan tol dari sisi jarak itu lebih jauh. Karena jalan tol kadang muternya agak jauh. Tapi kalau jalan biasa itu biasanya lebih dekat. Cuman yang jadi masalah apa? Kalau jalan biasa yang kita lewati itu banyak belokannya. Dan kita kalau menggunakan mobil banyak belokan pasti banyak remnya. Tapi kalau jalannya lurus, kita bisa kecepatan lebih dari 100 km per jam. 100 km, 120, 140 bisa. Dengan kecepatan tinggi bisa menghantarkan kepada tujuan lebih cepat. Itulah istiqomah. Orang yang istiqomah itu bisa menghantarkan dia lebih cepat kepada tujuan. Apa itu tujuannya? Surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya orang yang istiqomah adalah orang yang lurus. Dia punya standar yang lurus. Nah, kalau kita kembali kepada muhasabah kita, sebelum bulan Ramadan kita berada dalam posisi garis lurus. Salat wajibnya kita jaga, salat berjamaahnya kita jaga, saum sunnah sebagian yang dimudahkan oleh Allah bisa saum sunnah pun dijaga. Orang yang membaca Al-Quran dia punya kebiasaan, tidak hanya di Ramadan, di luar Ramadan dia punya kebiasaan. Masuk bulan Ramadan dia meningkat,
Biasanya di bulan biasa dia menghatamkan Quran 1 juz dalam 1 bulan. Di bulan Ramadan dia bisa hatamkan 2, 3 atau lebih hataman Quran. Setelah lewat bulan Ramadan, dia menurun lagi. Dan penurunan itu kalau berada masih dalam satu garis yang sama, ini disebutkan dengan apa? Istiqomah. Ini disebutkan istiqomah. Jadi ketika Ramadan kita meningkat wajar. Setelah Ramadan menurun, itu masih dalam posisi yang wajar kalau kita kembali pada garis yang sudah kita tetapkan. Saya mohon minum dulu Pak ya. Bismillah. Oleh karena itu, istiqomah ini adalah kata yang khusus digunakan untuk seseorang yang menetap berada dalam kebaikan. Jadi dikatakan istiqomah, misalkan ada bapak kita, senior kita, sesepuh kita yang ada di masjid ini. Semenjak muda sampai hari ini, dia tidak pernah meninggalkan sholat berjamaah di masjid. Untuk yang demikian, apakah disebutkan istiqomah, Pak? Orang yang dari usia muda sampai dia usia sepuh, bismillah, tidak pernah meninggalkan sholat berjamaah di masjid. Sebelum menikah dia di masjid sholat berjamaah. Setelah menikah dia tetap menjaga di masjid. Setelah punya anak dia menjaga sholat berjamaah di masjid. Setelah punya cucu dia tetap berjamaah di masjid. Sampai dia usia sudah sangat sepuh tetap melakukan ibadah di masjid. Yang demikian disebutkan istiqomah atau tidak? Istiqomah. Kenapa? Karena dia menetap dalam kebaikan dan terus menerus, tidak berhenti. Istiqomah itu hanya diberlakukan untuk kebaikan. Kalau ada kasus begini Pak, ada anak muda ketika di usia muda, naudzubillah, dia orang yang senang minum minuman keras. Setelah menikah dia tidak pernah meninggalkan minuman keras. Setelah dia punya anak tetap minum minuman keras. Setelah dia tua tetap minum minuman keras. Yang demikian disebut istiqomah atau tidak Pak? Nah, tidak. Jangan sampai subhanallah dia mah istiqomah dalam keburukan. Jangan gunakan istiqomah untuk keburukan. Istiqomah itu untuk kebaikan. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Innal ladzina qalu rabbuna Allah." Maka orang-orang yang mengatakan Rabb kami adalah Allah. Pengakuan yang tidak hanya dengan lisan, tapi dia mengimani dalam hatinya dan juga dipraktekkan dalam kehidupan sehari-harinya. Karena para ulama kita mengatakan zat yang memiliki sifat Rabb, yaitu pencipta, pemberi rizki, yang menghidupkan, yang mematikan dan lain sebagainya, maka dialah yang paling berhak untuk kita memberikan ibadah-ibadah dan persembahan-persembahan kita. Allah yang menciptakan kita, maka kita beribadah kepada Allah. Salat kita niatnya untuk siapa? Hanya untuk Allah saja. Saum kita, zakat kita, sedekah kita, semuanya kita berikan niatnya hanya untuk Allah Subhanahu wa taala saja. Maka ketika dia mulai beriman kepada Allah, meyakini dalam hatinya kalau Allah adalah penciptanya, Allah adalah zat yang berhak untuk diberikan ibadah-ibadah kita, dan Allah memiliki nama-nama dan sifat yang mulia sesuai dengan keagungannya, kemudian setelah itu dia istiqomah, terus berada dalam kondisi beriman kepada Allah, maka dia akan mendapatkan keutamaan, dan salah satunya apa? Akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kabar gembira, wa absyiru bil jannah, diberikan kabar gembira dengan syurga Allah Subhanahu wa taala. Nah, di dalam tafsir para ulama, ketika para ulama menafsirkan innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu, sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Rabb kami Allah, kemudian setelah itu dia istiqomah, maka dikatakan oleh Mujahid. Mujahid adalah salah satu di antara muridnya Ibnu Abbas. Beliau lahir sekitar tahun 21 sampai 104 Hijriah. Berarti dia masuk ke dalam tabi'in yang pernah bertemu dengan Ibnu Abbas. Beliau adalah muridnya Ibnu Abbas, juga menjadi muridnya Ibnu Umar, dan juga beliau seorang periwayat hadis dari Aisyah radhiyallahu anha, dari Abu Hurairah, dari Sa'ad bin Abi Waqqas, dan beberapa sahabat yang lainnya. Makanya Mujahid
adalah seseorang yang diambil ilmunya dari ilmu hadis, termasuk ilmu dalam qiraah, bacaan Al-Quran. Nah, Mujahid mengatakan ketika menafsirkan innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu, maka beliau menafsirkan kata-kata istiqamah itu apa? Beliau mengatakan falam yusyriku hatamatu. Maka orang yang istiqamah adalah orang yang tidak pernah menyekutukan Allah, tidak pernah melakukan kesyirikan sampai dia meninggal, maka itulah orang yang istiqamah. Masa mudanya tidak melakukan kesyirikan, masa remajanya tidak pernah melakukan kesyirikan, masa tuanya tidak pernah melakukan kesyirikan, sampai dia meninggal tidak pernah melakukan kesyirikan, maka dialah orang yang istiqamah. Maka istiqamah disebutkan oleh para ulama itu berada dalam 3 hal. Yang pertama adalah istiqamah berada di atas tauhid. Orang yang istiqamah dalam ayat ini yang dimaksudkan adalah istiqamah di atas tauhid, yaitu dia menjaga, minimal dia menjaga keimanannya, tidak sampai dia melakukan dosa-dosa yang bisa menyebabkan dia keluar dari Islam. Seperti contohnya apa? Menyembah patung, menyembah berhala, menyembah segala macam, menyembah kepada selain Allah Subhanahu wa taala, maka ini termasuk dalam kesyirikan. Dia semenjak muda sampai meninggal tidak pernah melakukan hal tersebut, berarti dia tetap istiqamah. Atau termasuk juga hal-hal yang bisa mengeluarkan Islam, seseorang dari Islam adalah murtad, keluar dia dari agama Allah. Di zaman sekarang yang murtad banyak atau tidak, Pak? Jumlahnya banyak. Kalau kita lihat data kemarin ketika saya ada daurah di Malaysia, daurahnya khusus, yaitu membahas tentang kondisi kristenisasi yang ada di dunia, di Indonesia secara umum. Itu didatangkan dai-dai di seluruh penjuru Indonesia. Saya termasuk orang yang menjadi utusan di Jawa Barat. Di Jawa Barat ada, di Pulau Jawa ada, di Sulawesi ada, Kalimantan ada, kemudian di perwakilan Papua ada. Ngumpul semua dai di situ. Yang kebanyakan mereka berdakwah di pedalaman. Kemudian pada saat itu ada suatu lembaga namanya AFKN. Pada saat itu dia punya data, membawakan data, tapi datanya sekitar beberapa tahun yang lalu itu dikatakan oleh beliau kalau Indonesia ketika merdeka itu jumlah populasi kaum muslimin di Indonesia berapa jumlahnya? 90%. 90% itu muslim. Berarti yang 10% macam-macam, ada Hindu, ada Buddha dan lain sebagainya. 10% saja yang selain Islam. Ketika merdeka Indonesia, maka itu kondisi kaum muslimin jumlahnya 90%. Akhir-akhir ini ketika ada pendataan, maka data yang keluar terakhir beberapa tahun yang lalu ketika diadakan survei, berapa sisa kaum muslimin di Indonesia? Sekitar 86, sekian persen saja. Berarti ada penurunan sekitar 3-4%. Pada kemana itu pindahnya? Ini ada penurunan, Pak. Dan salah satu sebab adanya penurunan kaum muslimin itu banyak latar belakangnya. Yang pertama ada motif ekonomi. Disebabkan karena ekonomi lemah, dia tinggal di pedalaman, kemudian ada orang non-muslim datang memberikan bantuan berupa beras, berupa makanan, berupa segala macam. Kemudian setelah itu dia keluar dari Islam disebabkan karena ada bantuan-bantuan yang dibutuhkan olehnya. Ini biasanya di pelosok-pelosok. Yang kedua disebabkan karena pernikahan. Ada orang non-muslim kemudian dia masuk Islam, menikahi seorang wanita. Biasanya ini di kota kebanyakan. Non-muslim masuk Islam, menikah dengan seorang wanita. Setelah wanita ini punya anak atau hamil, kemudian dia kembali ke agama awalnya. Maka istrinya diminta, sok kalau mau bersama saya ikut dengan agama saya, kalau tidak ya sudah kita cerai aja. Kira-kira seorang wanita yang sudah punya anak diancam dengan ancaman demikian dan dia lemah imannya, apa yang terjadi? Banyak di antara mereka yang kemudian ikut dengan suaminya. Dan saya saksikan sendiri, Pak, dulu ketika saya kecil ada salah satu di antara tetangga saya begitu, dinikahi oleh orang non-muslim, dia masuk Islam terkadang, kemudian setelah dia punya anak, kemudian dia kembali ke agama awalnya, maka istri dan anaknya kemudian dibawa. Sekarang bahkan ada isu pernikahan beda agama. Tapi selain itu, Pak, ada hal yang lain yang menyebabkan orang non-muslim kemudian dia memilih keluar dari Islam
Disebabkan apa? Salah satunya adalah syubhat. Apa itu syubhat? Lontaran-lontaran yang disampaikan oleh orang non-muslim untuk menggentarkan akidah orang Islam. Saya berikan contohnya Pak ya, karena ini salah satu materi yang dulu ketika saya di Malaysia itu diberikan tugas untuk mengumpulkan syubhat yang ada, kemudian kita jawab. Contohnya gini Pak, kalau ada orang non-muslim kemudian datang kepada orang Islam, kemudian dia nanya, wahai orang Islam, kenapa kamu nggak makan babi? Lihat, pertanyaan simpel tapi hati-hati. Pertanyaan simpel tapi menjebak. Kenapa kalian tidak makan babi? Padahal babi itu enak. Babi panggang, kemudian babi goreng, enak. Kalian mah aneh, makanan enak kok malah nggak dimakan. Biasanya kalau seorang muslim ditanya begitu, apa jawabannya? Ya, dia akan katakan haram. Ya kenapa haram? Alhamdulillah kalau dijawab haram, alhamdulillah Pak. Tapi sebagian kaum muslimin, apalagi kalangan akademisi, orang-orang yang tahu tentang perkembangan sains, dia salah jawab. Kesalahan itu bukan karena memang jawabannya yang salah, tapi tidak tepat ketika dia menjawab. Sebagian kaum muslimin dia menjawab dengan cara apa? Dia sebutkan karena daging babi itu bahaya. Ada cacing pitanya. Yang kalau kita makan, itu si cacing pita, si telurnya itu berkembang di dalam jantung kita, itu bisa jadi serangan jantung. Kalau berkembang di otak kita jadi stroke. Kalau berkembang di anggota tubuh yang lain itu bisa menyebabkan penyakit. Secara fakta ilmiah iya. Memang ada penelitian yang menunjukkan kalau daging babi itu mengandung penyakit yang bisa membahayakan, salah satunya adalah cacing pita. Tapi kepada non-muslim kalau kita jawab demikian, hati-hati. Kita bisa terjebak dengan jawaban itu. Karena non-muslim dia akan mengatakan, oke, kamu muslim tidak makan daging babi karena ada penyakitnya. Sekarang, kalau seandainya ada penemuan sains, yang kemudian penemuan itu bisa memberikan vaksin, sampai cacing pita yang ada di dalam tubuh babi itu dihilangkan dengan cara divaksin. Apakah kamu tetap tidak makan daging babi atau makan? Nah, bahaya, kejebak itu. Kalau jawabannya disebutkan itu, saya nggak makan karena banyak penyakitnya. Orang non-muslim mengatakan, iya, kalau penyakitnya dihilangkan, kamu masih makan nggak? Kalau kita katakan tidak, maka dia akan bukan tidak konsisten kamu. Katanya tadi gara-gara penyakit. Penyakitnya sudah hilang, kamu bilang tidak juga. Maka ini jawaban yang tidak tepat. Jawaban yang tepat bagaimana cara kita jawab? Pertama, kita katakan kepada mereka bahwasanya muslim tidak makan daging babi, betul Pak? Haram. Tidak boleh. Dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah yang melarang kita. Tapi hati-hati, karena non-muslim ketika dikatakan tidak makan babi disebabkan Allah yang melarangnya, dia akan nanya, mana buktinya? Kita harus siapkan dalilnya. Ketika Allah Subhanahu wa taala melarang kita memakan daging babi, maka kita harus siapkan dalilnya. Salah satunya apa? Dalam surat Al-Maidah. Ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Hurimat 'alaikum al-maitatu wad-damu wa lahmul khinzir." Telah diharamkan bagi kalian yaitu bangkai, kemudian darah yang mengalir dan daging babi. Kita katakan Allah yang melarangnya. Tapi orang non-muslim kalau kita jawab seperti itu, apakah dia berhenti? Enggak, dia akan nanya lagi. Dia sebutkan Allah melarang kamu makan daging babi. Sekarang pertanyaannya, kenapa Allah larang makan daging babi, kemudian Allah ciptakan babi? Katanya dilarang tapi dicipta. Kalau begitu gimana jawabannya Pak? Kita harus siap dengan jawaban syubhat ini, karena ini bukan pertanyaan omong kosong. Pertanyaan yang memang kadang diberikan kepada orang-orang di pedalaman, di orang yang tidak, bayangkan, orang yang tidak pernah datang ke pengajian, orang yang tidak paham dengan penjelasan-penjelasan tentang Islam, ditanya seperti itu, kejebak. Maka ketika mereka tanya, kenapa Allah menciptakan babi tapi kemudian Allah mengharamkannya? Seakan-akan ada sesuatu yang sia-sia, katanya dilarang tapi dicipta. Apa jawaban kita? Mudah Pak. Kita bisa jawab dengan logika, dengan cara begitu, gampang menjawabnya. Apa jawabannya? Kita jawab kepada orang tersebut, Allah betul ada zat yang mencipta dan Allah memiliki sifat mencipta. Maka apapun yang ingin Allah ciptakan, maka Allah akan menciptakannya. Tetapi ini kata kuncinya, ketika Allah mencipta, maka tidak semua ciptaan Allah itu untuk dimakan. Ketika Allah mencipta, maka tidak semua ciptaan Allah itu untuk dimakan. Kita bisa beri contoh. Contohnya apa?
Yang menciptakan batu siapa? Allah. Ada yang makan batu? Itu ciptaan Allah. Allah menciptakan batu, tapi batu bukan untuk dimakan. Allah menciptakan pohon kayu. Apakah ada manusia yang makan pohon kayu? Nggak ada. Maka tidak semua yang Allah ciptakan itu untuk dimakan. Tapi non muslim maka berhenti? Enggak, dia akan menyebutkan, kamu memberikan contoh benda mati. Kita lagi ngomong babi, ini binatang, hewan. Hewan Allah ciptakan, tapi Allah larang. Kamu berikan contoh batu, pohon. Ya iya, batu dan pohon gak akan ada yang makan. Maka apa yang kita katakan kepada mereka? Oke, kalau ingin contoh hewan, bisa. Kita sebutkan kepada dia. Yang ciptakan kecoa siapa? Allah. Ada yang mau makan kecoa? Gak ada. Yang menciptakan cacing siapa? Allah. Ada yang mau makan cacing? Gak ada. Maka Allah menciptakan itu bukan untuk dimakan semuanya. Termasuk ketika Allah menciptakan babi bukan untuk dimakan. Kalaupun memang dimakan, bukan kita yang makan, bukan manusia yang makan, mungkin singa yang makan. Tidak ada yang sia-sia yang Allah ciptakan. Ketika Allah menciptakan babi bukan untuk kita dimakan, tapi bisa jadi untuk hewan, untuk yang lainnya. Tapi intinya tidak semua yang Allah ciptakan itu untuk dimakan. Nah, ini contoh di antara contoh-contoh syubhat yang terkadang orang non-muslim memberikan syubhat tersebut agar dia melenceng dari agamanya, meragukan agamanya, dan akhirnya apa? Dia keluar dari Islam. Ini salah satu di antara contoh. Supaya lebih mantap saya berikan satu contoh lagi Pak ya. Banyak sebenarnya, kalau kita susun contoh-contohnya, saya kumpulkan banyak dan sebagainya. Saya sudah bantah dengan syubhat ini dengan membuatkan video. Videonya saya buat, kemudian saya share supaya banyak orang yang bisa mendengar ini. Kemudian ketika ada syubhat ini, dia sudah siap dengan jawaban dan tidak akan terbawa. Sekarang bayangkan begini Pak, ketika ada orang non-muslim mengatakan begini, Tuhan kamu itu tidak adil. Bayangkan ya, datang-datang kemudian dia menghina Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita betul-betul harus menjaga kesabaran ketika diskusi dengan mereka. Dia mengatakan Tuhan kamu tidak adil. Buktinya, coba kalau saya tanya, orang muslim nanya kepada orang muslim. Kalau saya tanya, ada orang yang ketika lahir dia dalam keadaan tidak Islam. Ketika dia besar sampai dia usia 70 tahun meninggal, tidak ada sedetik pun dia menyembah Allah. Tapi yang dia sembah adalah patung dan berhala. Maka dia akan nanya, orang seperti itu di dalam agama kamu itu di mana tempatnya ketika dia meninggal? Orang muslim akan jawab apa Pak? Di mana tempat orang yang tidak pernah menyembah Allah dari kecil sampai dia meninggal? Ketika meninggal dia tidak pernah menyembah Allah sedikit pun. Di mana tempatnya? Di dalam neraka dan kekal selama-lamanya. Sebutkan dalam surat Al-Bayyinah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha." Semua muslim tidak akan ragu. Orang yang tidak pernah menyembah Allah kemudian dia meninggal dalam keadaan tetap melakukan kesyirikan, maka dia kekal di dalam neraka selama-lamanya. Kemudian non-muslim nanya, itulah tidak adilnya Tuhan kamu. Kenapa? Karena dia katakan orang itu tidak mau menyembah Allah berapa lama? 70 tahun. Kenapa Allah mengazab dan menghukumnya selama-lamanya? Padahal dia berbuat jahatnya 70 tahun. Tapi kenapa harus dihukum selama-lamanya? Bayangkan Pak, seorang muslim yang ilmunya tidak cukup mendengar syubhat seperti ini, itu ada kemungkinan dia akan berpikir, bahaya. Kalau sudah ada syubhat ini kemudian dia membenarkan, bahaya. Karena secara logika syubhat ini bisa masuk akal tidak Pak? Orang melakukan kejahatan 70 tahun, maka seharusnya yang adil menurut orang non-muslim ini, maka hukum aja 70 tahun, sisanya udah dibebaskan. Karena dia tidak mau nyembah Allah 70 tahun. Kemudian setelah itu dihukum saja 70 tahun, selama dia tidak menyembah itu, sisanya udah bebasin aja. Kalau begitu bagaimana cara kita jawab? Kita jawab dengan cara, sebetulnya kalau kita tahu ilmunya mudah ngejawab yang begitu Pak. Maka kita butuh ilmu. Maka kita jawab, pertama, berkaitan dengan hukuman itu tidak berbicara tentang berapa lama dia melakukan kejahatan itu. Jadi ketika berkaitan dengan bicara tentang hukuman, itu tidak hanya berbicara berapa lama dia melakukan kejahatan. Contoh, kita katakan kepada orang tersebut, kalau dia laki-laki, kita berikan contoh kepada dia. Kalau seandainya seorang non-muslim itu punya istri, naudzubillah, ternyata istrinya diperkosa oleh seseorang. Biasanya perkosaan itu berapa lama kejadiannya Pak? Ada sehari semalam?
Nggak ada kayaknya perkosaan selama itu. Paling sekitar 5 menit, 10 menit, 20 menit. Oke, kita sebutkan misalkan 1 jam saja. Ada seorang wanita diperkosa 1 jam. Istri kamu nih diperkosa 1 jam. Kita tanya kepada dia, hukuman apa yang paling layak bagi pemerkosa istri kamu? Kira-kira orang non-muslim kalau ditanya begini, apa jawabannya? Hukum mati aja. Istri saya diperkosa, hukum mati saja. Maka kita bisa balikan pernyataan dia di awal. Kita sebutkan, kan menurut kamu tadi yang adil itu, kalau dia melakukan kejahatan 70 tahun, itu dihukumnya kan 70 tahun. Sekarang pemerkosa istri kamu 1 jam, hukumnya saja. Kenapa merkosanya kan saja? Menurut kamu konsep keadilan tuh 70 tahun melakukan kejahatan, hukum 70 tahun. Sekarang istri kamu diperkosa orang, kenapa harus dihukum mati? Kan cuma setengah jam atau cuma sejam, hukumnya saja. Tapi dia setuju atau tidak kalau gitu? Dia suka tidak adil. Maka kita katakan itulah yang namanya keadilan. Keadilan Allah Subhanahu wa taala sudah Allah takar. Maka ketika orang melakukan kejahatan, itu tidak harus dihukum selama dia berbuat jahat itu berapa lama, bukan. Karena ada kejahatan yang sangat singkat, tapi kita yakin pasti kita tahu kalau hukuman yang paling layak ada hukuman mati. Kita tadi kejahatan agak sedikit lama. Ada kejahatan yang hitungannya detik, Pak. Ada seseorang dia bawa senapan senjata api. Kemudian dia datang dan mendatangi orang yang kita cintai, tiba-tiba dia nodong di kepalanya, dia ingin merampok, meminta harta benda. Kemudian setelah itu dia mengancam dan untuk merealisasikan ancaman, kemudian dia tembak. Menarik pelatuk sampai si pelurunya nembus ke kepala, itu butuh berapa lama waktunya? Hitungannya detik, cuma narik gitu aja, peluru akan keluar, kemudian menembak ke kepala dan orang yang terkena tembakan itu akan mati. Berarti kejahatan yang dilakukan berapa lama? Hitungan detik. Apakah orang yang melakukan kejahatan dalam hitungan detik itu dihukum dengan hitungan selama dia melakukan kejahatan? Ya kita katakan tidak adil itu. Ketika dia membunuh, hukuman yang paling layak apa? Hukuman mati. Dan ketika berbicara tentang hukuman, tidak berbicara tentang berapa lama dia berbuat kejahatan, tapi seberat apa kejahatan tersebut dan seberat apa efek yang dilakukan atas kejahatan itu. Dan Allah adalah zat yang maha adil dalam menetapkan hukum. Ketika Allah menetapkan orang yang melakukan kemusyrikan 70 tahun kemudian dikekal dalam nerakanya, bahkan jangankan 70 tahun, 30 tahun dia melakukan kesyirikan, kekal dalam nerakanya. Jangankan 30 tahun, sehari saja dia melakukan kesyirikan, dia kekal dalam nerakanya. Maka tidak terhitung berapa lama dia melakukan, tapi seberapa besar kejahatan yang dia lakukan. Maka itulah keadilan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini contoh-contoh ketika seseorang menggentarkan akidah kaum muslimin dengan syubhat. Makanya ayat yang tadi kita baca, innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu, maka keistiqomahan yang pertama adalah keistiqomahan dalam tauhid. Yang kedua adalah keistiqomahan dalam beramal saleh. Ketika seseorang melakukan amal saleh dan dia istiqomah di dalamnya untuk senantiasa berada dalam jalan kebaikan tersebut. Dan kemudian adalah keistiqomahan dalam ikhlas. Keistiqomahan di dalam menetapkan dan memegang akidah Islam dengan sekuat-kuatnya. Keistiqomahan dalam menjaga amal saleh. Dan yang ketiga adalah keistiqomahan dalam beribadah dan menjaga keikhlasan dalam setiap ibadahnya. Maka ini adalah 3 di antara keistiqomahan tersebut. Semoga Allah mudahkan kita untuk tetap beristiqomah, dan semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita untuk digolongkan sebagai orang-orang yang bisa menjaga keistiqomahan kita. Dan kita berharap semoga Allah Subhanahu wa taala mengizinkan kita semuanya memasuki surga Allah Subhanahu wa taala. Itu saja mungkin yang disampaikan. Tidak ada sesi tanya jawab karena sudah adzan. Kita cukupkan. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.